Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri dengan rekan saya yaitu Citra Aulia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi subbarisan dan kombinasi barisan mata kuliah analisis real. Oke. Yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang subbarisan. Subbarisan adalah barisan bagian dari suatu barisan. Definisi, kita perhatikan lagi barisan bilangan real. Y sama dengan yn sama dengan 1 per n, di mana n anggota bilangan asli. Kemudian pandang barisan bilangan real. Y aksen sama dengan 1 per 2, 1 per 4, 1 per 6, seterusnya. Suku-suku pada Y aksen merupakan suku-suku yang menempati urutan genap pada Y. Barisan Y aksen ini disebut sebagai subbarisan dari Y. Berikut ini adalah definisi formal dari subbarisan. Contoh yang pertama, barisan xn sama dengan atau beranggotakan x1, x2, x3 hingga xn, seterusnya. Subbarisan dari xn yang pertama itu x2, x102, x202 hingga x100 kali n plus 2 hingga seterusnya. Yang kedua, x1, x3, x5 hingga x2n plus 1, seterusnya. Dan yang ke C x100, x80, x200, x300 dan seterusnya. Untuk yang C ini bukan subbarisan xn karena tidak konsisten, dimana untuk A dan B itu kan konsisten ya. Jadi lebih ke kanan tuh lebih besar hasilnya atau jumlahnya. Untuk contoh kedua, barisan 1 per n sama dengan atau beranggotakan 1, 1 setengah, 1 per 3, 1 per 2, 1 per 3 hingga seterusnya. Subbarisan 1 per n, yaitu yang pertama 1 per 2, 1 per 4 hingga 1 per 2n. Yang ke B, yang kedua 1 per 3, 1 per 6, 1 per 9, 2 hingga seterusnya. Untuk yang B ini bukan subbarisan 1 per n karena di sini ada angka 2 karena bukan subbarisan dari 1 per n, yaitu 1, 1 per 2, 1 per 3 seterusnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh lagi. Perhatikan barisan berikut. Untuk X beranggotakan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, 7, min 8 hingga seterusnya. Barisan di atas dapat kita bagi dua bagian, yaitu X1 1, 3, 5, 7, dimana barisan suku ke-1, suku ke-3, suku ke-5, suku ke-7. Untuk X2 yaitu min 2, min 4, min 6, min 8, dimana barisan suku ke-2, suku ke-4, suku ke-6, suku ke-8. Jadi barisan X1 dan X2 merupakan barisan bagian dari X, dengan X1 merupakan barisan suku ganjil dari barisan X, dan X2 merupakan barisan suku genap dari X. Secara umum dapat didefinisikan sebagai berikut. Definisi 12.1. Jika X sama dengan Xn dan jika R1 kurang dari R2 kurang dari R3 hingga kurang dari Rn hingga seterusnya adalah barisan bilangan asli yang meningkat, maka barisan X aksen yang didefinisikan dengan XR1, XR2, XR3 hingga seterusnya XRn dinamakan dengan subbarisan dari X. Selanjutnya ada lemma 12.2. Jika barisan X konvergen ke X, maka sembarang subbarisan dari X yang konvergen ke X. Bukti,
Misalkan V adalah lingkungan dari nilai limit X. Berdasarkan definisi ada bilangan asli KV. Sedemikian sehingga untuk semua N lebih besar sama dengan KV, maka XN termasuk dalam V. Sekarang misalkan X aksen adalah subbarisan dari X, di mana XR1, XR2, XR3 hingga XRN dan seterusnya. Karena Rn lebih besar sama dengan N, maka Rn lebih besar sama dengan KV juga, dan Xn termasuk dalam V. Ini menunjukkan bahwa X aksen juga konvergen ke X. Lanjut, kombinasi selanjutnya yaitu kombinasi dari barisan yang konvergen dapat dilihat pada teorema berikut ini. Teorema 12.3. Yang poin pertama, poin A, jika X dan Y adalah barisan yang konvergen ke X dan ke Y, maka barisan yang A1 yaitu X plus Y konvergen ke kurung buka X plus Y. Yang A2 yaitu X min Y konvergen ke kurung buka X min Y. Yang A3 yaitu X kali Y konvergen ke X kali Y. Yang poin kedua, yang B, misalkan X sama dengan XN adalah barisan yang konvergen ke X, dan misalkan A sama dengan AN barisan yang konvergen ke A, maka barisan AN kali XN akan konvergen ke AX. Dan poin ketiga, yang C, misalkan X sama dengan XN adalah barisan yang konvergen ke X, dan misalkan B sama dengan BN barisan tak nol yang konvergen ke B dan tak nol, maka barisan BN min 1 kali XN akan konvergen ke B pangkat min 1 X. Untuk tadi yang poin A, yang A1 X plus Y konvergen ke X plus Y, ada pembuktiannya. Misalkan X sama dengan XN dan Y sama dengan YN. Untuk membuktikan XN plus YN konvergen ke X plus Y, kita perlu memanipulasi nilai mutlak dari XN plus YN dikurangi X plus Y dengan cara sebagai berikut. Nilai mutlak XN plus YN dikurangi X plus Y sama dengan nilai mutlak XN min X plus YN min Y kurang dari sama dengan nilai mutlak XN kurangi X ditambah nilai mutlak YN dikurangi Y. Berdasarkan hipotesis, jika epsilon sama dengan epsilon lebih besar dari 0, kita pilih K1 sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K1, maka nilai mutlak XN dikurangi X itu kurang dari epsilon per 2, dan pilih K2 sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K2, maka nilai mutlak YN kurangi Y itu kurang dari epsilon per 2 juga. Selanjutnya pilih K0 sama dengan supremum dari K1 K2 dan N lebih besar sama dengan K0, maka kita dapat simpulkan bahwa nilai mutlak XN dikurangi X ditambah nilai mutlak YN dikurangi Y itu kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi karena epsilon dipilih sembarang, maka X plus Y konvergen ke X plus Y. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Citra Aulia. Terima kasih. Kita akan membuktikan poin yang kedua, yaitu X min Y konvergen ke X min Y. Pembuktiannya kita misalkan dulu X sama dengan Sn dan Y sama dengan Yn. Kemudian ambil sebarang epsilon sama besar dari 0, maka ada K1, K2 yang berelemen bilangan asli, sehingga untuk semua N
besar dari K1 berlaku nilai mutlak Sn min X kurang dari epsilon per 2. Dan untuk semua N besar dari K2 berlaku nilai mutlak Yn min Y kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya kita pilih K0 sama dengan sub K1 K2 dan N besar dari sama dengan K0. Maka kita dapat simpulkan bahwa nilai mutlak Xn min X min Yn min Y kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn min X plus nilai mutlak Y min Yn, kemudian dipindah posisikan menjadi nilai mutlak Xn min X plus nilai mutlak Yn min Y didapatkan epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Karena epsilon dipilih sembarang, maka X min Y konvergen ke X min Y. Kemudian selanjutnya kita akan membuktikan poin yang ketiga, yaitu X dikali Y konvergen ke X dikali Y. Pembuktiannya kita misalkan terlebih dahulu X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn. Kemudian nilai mutlak Xn dikali Yn min nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak Xn dikali Yn min Xn dikali Y plus Xn dikali Y min X dikali Y kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn dikali Yn min Y. Ini nilai Xn-nya itu dikeluarkan. Kemudian plus nilai mutlak Xn min X dikali Y. Kalau yang ini nilai Y-nya yang dikeluarkan, yang dipisah. Berdasarkan lema barisan konvergen terbatas, maka ada bilangan asli M besar dari 0 yang merupakan batas atas dari nilai mutlak Xn dan nilai mutlak Yn. Selanjutnya dari barisan X dan Y yang konvergen, kita simpulkan bahwa jika epsilon besar dari 0 diberikan, maka ada bilangan asli K1, K2, sedemikian sehingga jika N besar dari sama dengan K1, maka nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon per 2, dan jika N besar dari sama dengan K2, maka nilai mutlak Yn min Y kurang dari epsilon per 2. Selanjutnya pilih K0 sama dengan sub K1, K2, dan N besar dari sama dengan K6. Maka kita dapat simpulkan bahwa nilai mutlak dari Xn dikali Yn min X dikali Y kurang dari sama dengan M jika nilai mutlak Yn min Y plus M nilai mutlak Xn min X kurang dari M epsilon per 2 kali M plus epsilon per 2 kali M sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa X kali Y konvergen ke X kali Y. Kemudian selanjutnya ini masih lanjutan dari lemma 12.3. Poin yang B. Misalkan X sama dengan Xn sama adalah barisan yang konvergen ke S, dan misalkan A sama dengan An barisan yang konvergen ke A. Maka barisan An, Xn akan konvergen ke Ax. Bukti ini sama, untuk pembuktian poin B ini sama dengan pembuktian dari sebelumnya yang ketiga, hanya mengganti Y dengan A saja. Kemudian yang C, misalkan X sama dengan Xn adalah barisan yang konvergen ke X, dan misalkan B sama dengan Bn barisan tak nol yang konvergen ke B dan tak nol. Maka barisan Bn pangkat negatif 1 Xn akan konvergen ke B pangkat negatif 1 X. Kita rubah bentuknya menjadi nilai mutlak 1 per Bn Xn min 1 per B X sama dengan nilai mutlak buka kurung 1 per Bn Xn min 1 per B Xn tutup kurung plus buka kurung 1 per B Xn min 1 per B X tutup kurung. Kemudian kita rubah posisinya menjadi nilai mutlak 1 per Bn min 1 per B nilai mutlak Xn plus nilai mutlak 1 per B nilai mutlak Xn min X. Kemudian sama dengan nilai mutlak B
min Bn per B kali Bn nilai mutlak Xn plus nilai mutlak 1 per B nilai mutlak Xn min X. Sekarang kita misalkan M besar dari 0 sedemikian sehingga 1 per M kurang dari nilai mutlak B dan X dan nilai X dan nilai mutlak X kurang dari M. Ini menunjukkan bahwa ada bilangan asli K0 sedemikian sehingga jika N besar dari sama dengan K0 maka 1 per M kurang dari nilai mutlak Bn dan nilai mutlak Xn kurang dari M. Di sini jika N besar dari sama dengan K0 kita punya nilai mutlak 1 per Bn Xn min 1 per Bx kurang dari sama dengan M pangkat 3 nilai mutlak Bn min B plus M nilai mutlak Xn min M. Selanjutnya jika epsilon sama dengan 0 diberikan maka ada bilangan asli K1 K2 sedemikian sehingga jika N besar dari sama dengan K1 maka nilai mutlak Bn min B kurang dari epsilon per 2 M pangkat 3. Dan jika N besar dari sama dengan K2 maka nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon per 2M. Selanjutnya pilih K0 sama dengan sub K1, K2, dan N besar dari sama dengan K0. Maka kita dapat simpulkan bahwa nilai mutlak 1 per Bn Xn min 1 per Bx kurang dari M pangkat 3 epsilon per 2M pangkat 3 plus M epsilon per 2M sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa Xn per Bn konvergen ke X per B. Yaitu ada contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1, misalkan X sama dengan Xn adalah sebuah barisan yang didefinisikan dengan Xn sama dengan 2N plus 1 per N plus 5 dengan N bilangan asli. Jawab, kita dapat menuliskan kembali Xn sehingga menjadi Xn sama dengan 2 plus 1 per N per 1 plus 5 per N. Jadi, X merupakan pecahan dari dua barisan Y sama dengan 2 plus 1 per N dan Z sama dengan 1 plus 5 per N. Karena barisan penyebut Z tidak 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa limit X sama dengan limit Y per limit Z sama dengan limit 2 plus 1 per N per limit 1 plus 5 per N sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Jadi barisan X konvergen kedua. Kemudian contoh yang kedua, misalkan barisan Y sama dengan YN didefinisikan dengan YN sama dengan 2N min 1 per N pangkat 2 plus 1. Jawab. Dengan cara yang sama, kita bisa tentukan bahwa YN sama dengan 2 min 1 per N per N plus 1 per N. Sehingga limit YN sama dengan limit 2 min 1 per N per limit N plus 1 per N sama dengan 2 per limit N sama dengan 0. Jadi barisan Y konvergen ke 0. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 11. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.